Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kiat-kiat menjadi pemilih cerdas. Yang pertama, kita harus pelajari profil kandidat. Itu yang pertama. Jadi rekam jejaknya, kemudian prestasinya, pengalaman kerjanya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita pelajari visi misi yang ditawarkan oleh kandidat. Apakah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Lalu kemudian dituangkan dalam program kerjanya. Kita juga harus pelajari program kerja yang ditawarkan oleh kandidat yang mencalonkan nanti, karena kita kan masih ada satu kali lagi pemilihan pilkada. Kemudian yang keempat, kita harus perhatikan apakah calon ini dia responsif dan keterbukaannya itu terhadap masyarakat atau tidak. Kan itu kita bisa lihat pada saat kampanye. Apakah calon ini aktif dengan masyarakat, kemudian apakah dia memiliki kemampuan mendengarkan pendapat dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat atau tidak. Lalu kemudian tahap yang terakhir adalah menerima hasil keputusan. Siapa yang terpilih, berarti kita harus memilih bahwa itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu sebagai untuk yang mencalonkan diri, yang pertama pastinya tetap menjaga integritas, melanjutkan dari yang Ibu Fitriani dan Pak Michael sampaikan tadi, artinya hindari politik uang dan kampanye hitam. Kemudian yang kedua, tetap positif dan inspiratif, lalu memiliki perspektif jangka panjang. Kemudian membangun koalisi yang kuat dari berbagai pihak. Lalu ketika nantinya misalnya siapapun nanti yang terpilih, jadilah pemimpin yang pertama melayani masyarakat. Lalu kemudian pertahankan transparansi dalam setiap keputusan dan kebijakan. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi dan konsolidasi. Dengan siapa? Dengan semua pihak yang terkait. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita bersama. Dan yang terakhir adalah evaluasi diri. Evaluasi diri artinya dia evaluasi kinerjanya, kemudian koreksi apabila dalam pelaksanaan pemerintahannya, proses pemerintahannya itu ada kelemahan atau ada kesalahan dalam kepemimpinan. Nah, sebagai closing statement dari saya, pertama kita harus mengingat bahwa demokrasi ini adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Nah, pemilu serentak 2024 yang kita lalui kemarin, Pilpres, kemudian Pileg, nanti kemudian ada Pilkada, telah menunjukkan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri, karena salah satu perwujudan dari demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum. Nah, kemudian untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi pada masa kampanye, kemudian polarisasi masyarakat, saya rasa rekonsiliasi itu penting. Bukan hanya tentang menerima hasil pemilu, tetapi juga membangun kembali persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Nah, ini adalah momen untuk kita semua, bukan hanya akademisi, tetapi semua elemen masyarakat. Kita lupakan perbedaan, fokus pada tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi mari kita bergerak maju dengan semangat kebersamaan, kemudian tekad untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Karena dengan kerjasama dan komitmen kita semua, kita dapat menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan penuh optimis. Sebenarnya banyak juga, tapi satu yang harus diperhatikan bahwa jangan memilih orang hanya karena gambar yang kita lihat di pinggir jalan. Pelajari benar orang yang akan kita pilih, dan bagi elit politik ini adalah waktunya untuk rekonsiliasi yang terlihat oleh seluruh masyarakat, supaya terlihat pendewasaan dari para elit politik maupun partai, dan menjadi nominasi bagi para masyarakat untuk memilih orang-orang tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagi para elit politik sendiri adalah
harus bisa mengusung isu-isu yang sekarang lagi cukup beredar sangat kuat khususnya di Merauke maupun Papua tentang deforestasi, hukum adat dan lain-lainnya, karena mohon maaf posisi orang asli Papua itu semakin terpojok. Jadi tolong itu harus diangkat benar, dan pada saat terpilih penuhi janji tersebut. Jangan hanya retorika-retorika saja pada saat di awal, sedangkan pada saat pelaksanaan mereka dikesampingkan. Karena kembali lagi seperti Pak Sarawan tadi katakan bahwa suara yang memilih mereka adalah masyarakat. Jadi tolong kembalilah kepada pelayan masyarakat, bahwa pemimpin elit politik setinggi apapun, mau jadi presiden, mau jadi bupati, gubernur, mereka adalah pelayan masyarakat. Karena mereka bisa duduk di posisi itu karena suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Terakhir, closing statement saya adalah pemilu bukanlah lonceng kematian bagi yang kalah. Namun, euforia berlebihan bagi yang menang itu juga tidak kita inginkan. Demikian. Sebelum saya closing statement saya sedikit saja. Namun saya mau sampaikan bahwa rekonsiliasi saya atau rekonsiliasi KPU adalah bersama masyarakat, sekalian bersosialisasi lah ya. Bulan ini sampai dengan bulan depan, 1 bulan ke depan, kami akan melakukan pemutahiran data pemilih. Jadi, saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke agar responsif terhadap data pemilih. Ketika nanti berproses, kalau di petugas Pantarli turun melakukan pencoklitan di rumah-rumah, kalaupun nanti daftar pemilih sementara turun, ditempel di kantor kampung, RT dan sebagainya, tolong dilihat ada nama saya atau tidak, sesuai TPS atau tidak, supaya hak pilih kita tidak hilang, dan tensi kita di pencoblosan tanggal 27 November nanti tidak naik karena wah saya dipindahkan TPS, wah saya hak pilihnya hilang, seperti itu. Ini kan diperlukan responsif dari masyarakat saja, agar daftar pemilih sementara yang turun dilihat nama saya ada atau tidak, dan juga dicek di DPT online juga nama saya ada atau tidak. Itu bisa 30 hari sebelum pencoblosan laporkan kepada KPU. Ini kita bicara hak pilih, kenapa? Karena daftar pemilih ini menjadi suatu problem krusial di Mahkamah Konstitusi dan bisa membuat pemilu itu ulang. Seperti itu, karena hak pilih orang. Seperti itu. Itu rekonsiliasi saya KPU bersama masyarakat. Ya kalau partai politik silakan melakukan apa yang menjadi hak partai politik. Pada prinsipnya kami KPU setelah pemutahiran data masuk ke bulan Agustus, kami akan membuka pendaftaran bakal calon bupati melalui jalur partai politik. Pesan saya terakhir atau closing statement saya adalah kepada masyarakat Kota Merauke, memilihlah dengan rasional, jangan dengan emosional. Karena ketika kita memilih dengan rasional, kita akan mendapat sosok pimpinan yang betul-betul memimpin kita. Janganlah dengan emosional, karena emosional terkandung beribu-ribu negatif thinking yang ada di dalam emosional itu. Terima kasih banyak narasumber kita dan juga untuk Anda yang mendengarkan. Semoga ini menjadi edukasi juga informasi yang baik untuk kita semua. Saya Violeta pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.